Saya ucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang dan Tuhan Yesus akan datang. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 14, maksud saya ayat yang ke-12. Ayat ini akan saya share bagi kita semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Live, dan nanti kepada mereka yang akan mengikuti dalam siaran-siaran ulang. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, saya akan tunjukkan kepada kita ayat ini di dalam bahasa Inggris, supaya kita mempunyai sebuah pengertian yang lebih lengkap dari English Standard Version. Dikatakan John 14:12 ESV, English Standard Version. Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. Perhatikan kata yang saya warnai, dikatakan whoever believes in me. Siapa saja yang percaya kepadaku atau percaya di dalam aku. Nah, ada beberapa ayat yang menulis frasa yang sama di dalam bahasa Inggris. Ayat-ayatnya sudah saya tuliskan di sini. Misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 35, John 6:35. Whoever believes in me. Ya, sama ya frasanya. Shall never thirst. Kemudian John 7:38. Whoever believes in me. Ya, Yesus mengulangi lagi yang kedua kali. Out of his heart will flow rivers of living water. Kemudian yang ketiga, whoever believes in me. Sama ini. Frasa yang ketiga. Though he died, yet shall he live. John 11:25. And then whoever believes in me will not remain in darkness. John 12:46. Jadi ada 5 perkataan frasa yang sama yang Yesus katakan yang bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes. Apa maksudnya, saudara? Bahwa ini adalah sebuah janji kepada semua orang percaya.
Janji ini tidak berkata bahwa kalau kamu mempunyai jabatan tertentu dalam kekristenan, kalau kamu adalah orang Kristen yang punya profesi khusus sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai penginjil, atau kamu punya karunia-karunia khusus, baru janji ini berlaku. Tapi dengan jelas kita tadi mengulangi sampai 5 kali, termasuk ayat yang kita baca. Whoever believes in me. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, dikatakan, maka ia akan melakukan pekerjaan Yesus. Artinya apa? Bahwa pekerjaan Yesus tidak berhenti ketika Yesus ada di bumi ini. Pekerjaan Yesus itu dilanjutkan, diteruskan oleh siapa? Semua orang yang percaya kepadanya. Yesus memulai pekerjaannya, kemudian pekerjaan itu diteruskan oleh siapa? Oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ini menolong kita mengerti bahwa Allah selalu bekerja di dalam kehidupan umatnya. Amin. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Mengapa? Karena pekerjaannya diteruskan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Karena apa yang diucapkan oleh Yesus itu pasti digenapi olehnya sendiri. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan selalu bekerja. Haleluya. Tidak pernah berhenti dia bekerja. Dia bekerja di dalam orang-orang yang mempercayai ajaran sehatnya. Karena itu orang-orang yang percaya kepada ajaran sehat, mereka punya tanggung jawab meneruskan ajaran sehat. Karena ajaran sehat itu tidak pernah berhenti. What Jesus began to do, what Jesus now continues by his disciples. Nah, sekarang kita melihat bagian yang luar biasanya dari perkataan Yesus ini. Lihat ya, saya tunjukkan kepada kita kembali lagi. Kenapa perkataan ini menjadi begitu kuat? Di dalam Textus Receptus. Lihat di sini. John 14:12. Kalau yang bisa membaca bahasa Yunani, lihat di sini dia katakan amen, amen. Bahasa Indonesia kurang begitu jelas dikatakan. Kalau kita baca tadi bahasa Indonesia dikatakan aku berkata kepadamu. Dimulai dari aku berkata kepadamu. Tetapi dalam bahasa aslinya, makanya saya tadi mengecek dengan terjemahan supaya kita mempunyai kekayaan pengertian Alkitab. Dikatakan oleh Yesus amen, amen. Lego dikatakan huin. Ya. Saudara,
Kalau kita berdoa, kita menutup doa kita dengan amin. Betul nggak? Bapa di surga, bla 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 bla. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Artinya apa? Bahwa kita meyakini doa kita itu dijawab Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan amin, amin, berarti dia menyatakan ini adalah sebuah kepastian. Lebih dulu Tuhan memulainya. Kita kan kalau berdoa, aminnya di belakang. Kalau Yesus mengatakan aminnya di depan. Mengapa? Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia tahu apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Aminnya di depan. Makanya saya buktikan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan truly. Truly. Tadi kan kita sudah bacakan. Seharusnya ini memang dikatakan langsung diterjemahkan sebagai amin. Tapi saya melihat ketika kita membaca tadi di dalam ESV, itu truly, truly. Kalau di dalam King James Version, verily, verily. Begitu. Jadi Yesus mau berkata, amin, amin. Aku berkata kepadamu. Setiap perkataan dari Yesus dimulai dengan amin. Artinya apa yang aku firmankan kepadamu, itu akan terjadi. Bahwa aku memulainya, kamu melanjutkannya. Haleluya, saudara. Whoever believes in me. Nah, saudara, saya mau katakan inilah sebenarnya arti menjadi orang Kristen. Mempercayai Yesus dan meneruskan apa yang dia percayai dari Yesus. Bukan jadi orang Kristen yang diam. Bukan jadi orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Bukan jadi orang Kristen yang menikmati kehidupan Kristennya sendiri. Tetapi dikatakan, whoever believes in Jesus will do this, will do that. It is describing the normal Christian life. Jadi Kristen yang normal itu seperti itu. Kalau tidak terjadi berarti tidak normal kekristenannya. Betul nggak, saudara? Orang yang tidak meneruskan apa yang Yesus lakukan, itu tidak normal begitu. Yang normal itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini PR, saudara. Bagaimana kita memberitahu orang bahwa Yesus sudah memulainya. Dan kita menghidupi itu dalam hidup kita. Ajaran yang sehat itu harus diteruskan. Apa yang sudah Yesus mulai tidak boleh berhenti. Begitu. Harus kita teruskan dari kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Dan kita meneruskan apa yang Yesus katakan 100%. Kita tidak boleh korupsi. Jadi semua yang Tuhan katakan, kita teruskan seperti apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Jadi kehidupan Kristen itu seperti itu. Karena kita meyakini dia, maka kita akan menghidupi apa yang kita yakini. Begitu. Nah, coba satu ayat lagi kita uji. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat ini akan menolong kita mengerti. Kisah 1 ayat 8. Lihat kan? Share lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa Yesus betul sudah naik ke surga. Tapi dia memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan apa yang sudah dia lakukan melalui Roh Kudus yang turun ke dalam kehidupan kita.
Kan 3 tahap ini kita lihat. Yang pertama, pelayanan di Yerusalem sudah terjadi. Kemudian tahap kedua, pelayanan di Yudea dan Samaria sudah terjadi. Dan sekarang dia katakan pelayanan itu sampai ke ujung bumi. Artinya Yesus tidak pernah menghendaki pekerjaan-pekerjaan dia berhenti hanya sampai di Yerusalem, hanya sampai di Yudea dan Samaria. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu diteruskan sampai ke ujung bumi. Sampai seluruh bumi ini mempunyai pengetahuan, pengenalan, pemahaman akan ajaran yang sehat. Amin, saudara. Jadi kita harus membakar hidup kita dengan pemahaman-pemahaman yang Yesus katakan ini. Bahwa Yesus sudah memulai, saya yang meneruskan. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memulai, saya meneruskan. 1, 2, 3. Yesus memulai, saya meneruskan. Jangan takut, saudara. Yesus Kenapa? mulai meneruskan. Iya. Jangan takut, saudara. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa. Bayangkan murid-murid yang pertama itu mereka tidak mempunyai koneksi apapun. Pendidikan mereka lemah. Mereka tidak mempunyai kekuatan teknologi. Mereka tidak mempunyai orang-orang kuat yang mensupport mereka. Mereka adalah kelompok kecil yang dianggap tidak mempunyai kekuatan apapun. Tetapi Alkitab tidak pernah salah. Apa yang Tuhan janjikan, Dia genapi. Kalau kita ingin melihat Tuhan menggenapinya di dalam hidup kita, maka kita harus mempercayai, merelakan hidup kita dipakai untuk tempat di mana ajaran sehat diteruskan. Satu ayat lagi dalam Yohanes 14 yang sama tadi, tapi ayat yang ke-16. Lihat kan? Dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu helper, dibilang. Another helper. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sebenarnya Yesus yang sama, yang hidup di Yerusalem pada waktu itu, atau di Palestina pada waktu itu, Dia hidup di dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini alos parakletos. Parakletos itu penolong, penasehat. Alos itu adalah bentuk yang lain. Roh Kudus memang berbeda dengan Yesus. Pribadi yang lain daripada Allah. Tapi dikatakan Yesus bilang kualitasnya ini sama. Bahwa Roh Kudus adalah penggantiku yang sama. Yang dulu menyertai orang-orang di dalam gereja mula-mula. Dan sekarang menyertai orang-orang di dalam gereja perjanjian baru dan seterusnya. Luar biasa. Ini makna Roh Kudus. Jadi bukan makna Roh Kudus kita lihat hanya sampai orang bermanifestasi. Hanya sampai orang guling-guling. Kalau saudara lihat kebaktian hanya sampai orang ditumpang tangan rubu-rubu begitu. Bukan itu. Apa manfaatnya engkau rubu-rubu? Begitu ya. Didoakan itu. Benihin doakan. Rubu semua. Apa manfaatnya engkau rubu? Tidak ada manfaatnya. Manfaatnya adalah meneruskan pekerjaan Tuhan. Bukan meneruskan rubu-rubu.
Buat apa engkau rubuh-rubuh? Nggak ada manfaatnya itu. Tapi kita meneruskan apa yang sudah Yesus mulai. Karena kalau tidak ada orang yang meneruskan, sound doktrin itu tidak akan pernah dihadirkan. Begitu. Sound doktrin hanya bisa dihadirkan oleh orang-orang yang menerima ajaran sehat. Dan ajaran sehat itu akan membentuk jemaat-jemaat yang sehat. Jemaat yang sehat ini meneruskan pengajaran yang sehat. Begitu. Jadi normalnya seperti itu. Orang Kristen yang normal adalah melakukan pekerjaan Yesus. Kan Yohanes 14 ayat yang sering kali kita ulang-ulang, yaitu di dalam ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kan? Ya kan, ini kan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala sound doktrinku. Ya kan? Menuruti segala perintahku. Dari mana tahu perintah Yesus? Dari belajar. Gitu kan? Ini ayat yang kita paling suka kan ini. Jikalau kamu mengasihi aku. Jadi mencintai Yesus itu bukan hanya mencintai di mulut. Bukan hanya sebuah gombal. Tapi mencintai Yesus itu adalah menuruti segala perintah, segala ajaran, segala didaskalia Yesus. Ya kan? Sound doktrin itu adalah didaskalia. Begitu. Didaskalianya apa? Ajaran sehatnya apa? Kita pelajari, lalu kita turuti dalam hidup kita. Jadi orang Kristen yang normal itu adalah orang Kristen yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah mengajar. Mengajar orang mengerti. Karena kalau mereka tidak mengerti, maka mereka tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Whoever believes in Jesus will do this, will do that. That is the normal Christian life. Jadi orang Kristen yang normal itu adalah orang Kristen yang melakukan. Gitu. Kalau tidak melakukan berarti belum normal. Belum normal. Iya jelas. Begitu. Belum normal. Belum normal. Belum normal. Karena apa? Percaya kepada Yesus itu adalah percaya di dalam tindakan. Puji Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk berjalan menyampaikan ajaran sehatnya kepada siapapun. Yesus sudah menjaminnya. Ingat kata-kata ini. Dia katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah didahului dengan amin, amin. Artinya bahwa itu akan terjadi di dalam hidupmu. Begitu. Percaya saudara, ini bukan perkataan Wanda Dumais. Atau bukan janji-janji orang yang janjikan kepadamu. Tapi Yesus untuk menguatkan perkataan itu dia katakan tadi. Amin, amin. Saya nggak muncul dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita kehilangan suasana yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Alkitab itu. Hanya dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Lihat, di sini saya ulangi ayat ini untuk memberikan nuansa yang lebih kuat. Ayat 12 di sini dikatakan, amin, amin. Ya kan? Aku berkata kepadamu, amin, amin. Lihat. Berarti sudah terjadi. Bahwa apa yang aku firmankan akan terjadi. Janjiku tidak akan pernah meleset dalam hidupmu. Bahwa engkau akan melihat, aku menggenapinya di dalam hidupmu. Bahwa aku selalu bekerja. Aku selalu bekerja. Dan aku tidak pernah berhenti bekerja. Apa yang sudah aku mulai akan engkau teruskan. Oleh karena aku setia kepada janjiku. Amin. Janji Tuhan adalah iya. Amin. Allah selalu bekerja di dalam kehidupan
umatnya. Dan ini adalah sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang karang-karang, bukan sesuatu yang kita anggap miracle-miracle, tidak. Biasa saja. Kalau alami mujizat itu biasa aja, nggak usah ngomong-ngomong ke orang lain. Kadang-kadang sampai ada mau apa, hari ini saya nggak ada makan, tiba-tiba orang bawa roti, itu aja disaksikan ke orang lain. Begitu, nggak usah lah yang begitu-begitu. Saudara, ini kan tadi ada tetangga potong-potong kambing. Puji Tuhan, saudara. Saya nggak harap-harap loh, saudara. Belum beli apa-apa. Tiba-tiba dibawain kambing. Ya Idul ada dibawain. Nggak usah lah ngomong ada mujizat. Begitu, itu normal aja. Biasa aja dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi kita ingin membuat segala sesuatu terjadi biasa dalam hidup kita. Mulanya biasa saja. Akhirnya terbiasa. Begitu kan? Haleluya. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, kehidupan Kristen itu biasa, normal saja. Begitu, nggak usah terlalu karang-karang. Saudara, kita ini nggak ada susu, saudara. Tiba-tiba ada orang lempar uang ke rumah. Di dalam amplop ada uang. Puji Tuhan, kita udah nangis-nangis. Gimana mau beli susu anak? Kadang-kadang terlalu didramatisir segala sesuatu. Padahal normal aja. Normal aja. Tuhan menggenapi janjinya. Dan janji itu akan terjadi. Itu. Orang yang bersaksi itu tidak mempermuliakan Tuhan. Kebanyakan mempermuliakan dirinya sendiri. Coba dengar. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya itu hebat. Bukan Tuhan yang hebat. Itu sebabnya kita harus kembali kepada Alkitab. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Nona. Silakan.